Perang Dunia III sepertinya sudah dimulai. Bentar. Sudah dimulai. Emang garis yang menentukan ini adalah perang dunia sama ini bukan perang dunia apa coba? Ya, dunia sedang berang. Yang apakah seluruh dunia sedang perang? Kayaknya cuma Middle East dan Eropa. Ini list negara-negara yang punya nuklir ya. Ada Rusia, ada Amerika, ada China, ada Prancis, ada Inggris, ada India, Pakistan, Israel, Korea Utara. Total ada 9 negara. Dan sekarang negara yang aktif dan sedang tension atau sedang berada perang itu ada Rusia, Israel, India, Pakistan, Amerika, China, Korea Utara. 7 out of 9 nuclear countries are on high tension or at war. High tension doesn't mean war. But yeah, it's a very high risk. Halo, nama aku adalah William, aku adalah seorang BDM, aku di Melbourne sudah lebih dari 10 tahun. Halo, saya Riman Harrison, saya sudah tinggal di Singapura selama 10 tahun ke belakang dan sekarang saya kerja sebagai AI engineer. Ayo kita grab kopi kita masing-masing. Hari ini gua ngomongin udah jam setengah 12. Mari kita ngopi sambil kita ngobrol santai. Oke, so ngelanjutin dari yang tadi ya. 9 negara yang punya nuklir, 7 sedang either high intention atau sedang perang. Bentar, ini pada tanggal 11 Maret 2026 ya. Dengan berjalannya waktu, berita akan bisa sangat cepat berubah. Tadi Raymond tuh bertanya, apa yang ngebikin kita tahu ini tuh perang dunia? Coba kamu pikir perang dunia pertama. Perang dunia pertama kapan dimulai, Rey? Kayaknya secara resmi disebut mulai tahun 1914. Kenapa? Tapi kalau ditarik garis juga kapan pertama kali mulai kayaknya susah juga ya. Kapan mulainya? Kalau ditanyakan kenapa perang dunia pertama bisa bermulai dan apa perang dunia pertama dan perang dunia kedua dan apa paralel yang sekarang kita lihat, kita bisa menggambarkan sebuah paralel kesamaan. Kenapa kita belajar sejarah dari dulu? Kita selalu dibilangin kan di sekolah, di SMP, di SMA, di waktu aku masih belajar sejarah di Singapura. Kenapa kita belajar sejarah? Mereka selalu bilang supaya kita tidak mengulangi hal-hal buruk yang terjadi. Ya, salah satu alasannya itu supaya kita bisa tidak mengulangi hal-hal buruk yang terjadi dalam sejarah. Seperti perang dunia. Apa yang sedang terjadi pada dunia sekarang? Mengulangi apa yang ada tertulis di sejarah perang dunia 1 dan perang dunia 2. Ya. Ya udah, alasannya kenapa perang dunia pertama dimulai? Kasih tahu Koko. Jadi sekarang section ini kita recap perang dunia 1, perang dunia 2 dulu ya. Exactly. Oke, perang dunia pertama dimulai karena ada sebuah Archduke yang dibunuh. Oke, kapan perang dunia dimulai? Kapan? Dan kenapa? Sorry, kenapa? Ya karena Archduke ini dibunuh. Perang dunia 2. Kalau perang dunia 2 berikutnya dimulai karena setelah perang dunia 1 berakhir. By the way, aku bukan pakar sejarah. Ini apapun yang aku ingat dari pelajaran sejarah aku waktu aku SMP ya. Aku cuma ngambil sejarah di SMP di Singapura. Dan kalau di Singapura belajar sejarah itu kita bukan belajar kayak kalau di Indo kan belajar sejarah banyak sejarah lokal, kerajaan Majapahit. Kalau di Singapura di upper secondary schoolnya kita belajar tentang perang dunia 1, perang dunia 2 lebih global lah secara perspektif. Nah, jadi apa yang aku ingat dari pelajaran sejarah aku di SMP itu, perang dunia 2 dimulai karena pada saat perang dunia 1 berakhir, orang-orang yang menang, negara-negara yang menang semua tiba-tiba nunjuk Jerman. Mereka tiba-tiba ngomong, "Jerman, kamu yang menyebabkan perang dunia 1." Terus Jerman kayak, "Apa? Kenapa aku yang disalahin?" Tapi ya udah ya. Terus semua orang jadi bikin Jerman kayak black sheep, bikin Jerman dibuat terlihat yang salah, dan mereka bergabung di suatu kota di Versailles di Perancis. Dan mereka membuat Treaty of Versailles, di mana Treaty of Versailles ini kayak... Bentar. Koko bukan nanya ringkasannya itu berikutnya, soal berikutnya, Rey. Koko nanya kenapa bisa terjadi, apa yang terjadi. Ya, oke, yang terjadi pokoknya karena Perang Dunia 1, ya. Perang Dunia 1 Jerman gak seneng hasilnya, dituduh mereka yang mulai. Hitler mulai memberontak. Hitler mulai berdiri berkampanye yang awalnya mau jadi pelukis menjadi diktator, mengambil alih power dari negara Jerman itu dan mulai negosiasi sama League of Nations dulu. League of Nations itu kayak equivalentnya United Nations sekarang lah, kayak PBB. Intinya Jerman pengen dapat lebih banyak teritori. Kenapa? Soalnya Jerman dikasih teritori yang sangat kecil dan dia
di limit lah. Pertanyaan Koko sekarang yang menjawab pertanyaan Raymond. Pertama, apakah seluruh dunia sedang perang di saat Perang Dunia 1 dan Perang Dunia 2 itu dimulai? Ya atau tidak? Apa? Apakah seluruh dunia sedang perang di saat itu juga pas Perang Dunia 1 dimulai official start date dan Perang Dunia 2 dimulai official start date? Sedang perang gak seluruh dunia? Ya enggak juga. Enggak, ya enggak kan. Soal nomor 2, kapan Perang Dunia 1 dan Perang Dunia 2 official start date itu ditentuin, oh sekarang ternyata kita lagi Perang Dunia? Kayaknya kalau diambil garis kapan pertama kali mulai, nggak tahu ya. Setelah Perang Dunia itu dimulai, bener nggak? Ya kalau ditanya kapan perang dunia mulai, jawabannya setelah perang dunia dimulai, ya itu kan circular reasoning ya. Sekarang apa yang kejadian? Maduro, Iran, sama Amerika itu mengulangi kejadian yang sama di Perang Dunia 1 nggak? Bisa bilang sedikit mirip tapi sedikit berbeda juga. Gara-gara sedikit mirip dan sekarang banyak negara sedang ada perang, apakah sekarang ada Perang Dunia 3? Emang belum officially declared, cuma menurut Koko sekarang kita ada Perang Dunia 3 sih. Amit-amit lah ya. Soalnya Einstein pernah berkata, kalau Perang Dunia 3 terjadi aku nggak tahu senjata apa yang bakal mereka pakai. Tapi kalau Perang Dunia 3 terjadi, Perang Dunia 4 akan menggunakan sticks and stone. Cuman apakah pertanyaan Koko barusan menjawab pertanyaan Raymond? Menjawab kan? Ya bisa dibilang lah. Oke, sekarang baru nge-recap Perang Dunia pertama, Perang Dunia 2. Silahkan recap apa yang kejadian, ringkasannya aja. Terus Koko bakal bahas apa yang kejadian sekarang di Perang Dunia 3 sepertinya. Perang Dunia 3 dalam Silakan. kata kutip loh ya. Tanda kutip Perang Dunia 3. Amit-amit loh. Perang Dunia 1 ya terjadi karena Archduke itu dibunuh. Karena Archduke itu dibunuh sama, kalau nggak salah sama orang Serbia. Jadi Archduke itu orang Austria-Hungary. Pada saat itu Austria-Hungary masih sebuah negara. Kayaknya sekarang udah dissolve deh. Austria-Hungary ini declare war ke Serbia karena mereka mulai perang. Mereka punya teman-teman. Karena mereka punya teman-teman, mereka punya sekutu. Kamu perang sama teman aku ikut. Aku bantuin teman aku. Kamu perang sama teman aku bantu. Jadi semua ikut perang. Perang Dunia 1 terjadi. Dimana pemainnya ada UK, Perancis, Rusia, US, Jerman, Austria-Hungary, dan The Ottoman Empire. Setelah Perang Dunia 1 selesai, Israel temannya Amerika. Israel nggak ada di sini. Israel kan ngebantuin, Amerika kan ngebantuin Israel. Israel pada zaman Perang Dunia 1 belum ada negara yang disebut Israel. Enggak, kok ngomongin sekarang. Oh, paralel ke Perang Dunia 3 menurut kamu yang disebut Perang Dunia 3 Yes, ya? berarti kejadiannya mirip dong. Ya lanjut. Ya kalau persekutuan mah pasti selalu ada ya. Sekarang juga negara-negara kayak kita kan ASEAN ya, Asia Tenggara. Kayak kejadian Keynet versus Siblings, tahu nggak? Ya itu kan orang-orang Korea ngejekin orang Malaysia, langsung semua satu Asia Tenggara ikut maju dan ngejek Korsel gitu. Ngajak orang-orang Korea Selatan. Kita bersekutu kalau kita ngerasa Malaysia kayak adik kakak kita gitu. Malaysia, Thailand, Singapura. Kalau kita sesama adik kakak, sesama Indonesia, sesama Thailand, sesama Malaysia dan kawan-kawannya ngejek sesama, berantem gitu, kayak adik kakak berantem aja. Tapi kalau ada orang luar, Korea Selatan ngejekin orang Malaysia, wah satu kakak adik bersatu nyerang balik gitu ya. Dan itulah kenapa Perang Dunia bisa terjadi, karena persekutuan ini, persaudaraan ini. Berarti untuk mengakhiri perang persaudaraan dari manusia ke manusia, apakah harus alien menyerang bumi biar semua manusia bersatu untuk lawan alien? Nggak perlu alien juga ya. Nah, kalau mau menyatukan bumi, nih yang aku selalu pikirin ya, sekarang spesies manusia tuh tinggal ada satu, Homo sapien. Pada zaman dulu ada spesies dominan lain yang tinggal bersama Homo sapien, namanya Homo neanderthal. Erectus. Enggak. Oh, bukan Erectus.
Homo erectus mah evolusi sebelum Homo sapien. Kalau Homo neanderthal itu beneran spesies lain, spesies manusia lain yang hidup Bukannya bersamaan sama manusia. bukannya aborigin sama Neanderthal ya? Beda. Seingat Koko. Aborigin ya masih Homo sapien, tapi mungkin mereka memiliki darah Neanderthal yang lumayan kental gitu. Soalnya walaupun kita banyak Homo sapien juga, kita ada sedikit darah Neanderthal, soalnya nenek moyang kita dulu banyak yang bersetubuh dengan Neanderthal juga, jadi darahnya sedikit kecampur ya. Tapi secara spesies kita masih Homo sapien dan masih dulu ada Neanderthal, di mana orang-orang Neanderthal ini jauh lebih besar, jauh lebih kekar daripada Homo sapien. Jadi kita nggak perlu jauh-jauh mikirin alien, pikirin aja zaman dulu ya. Kalau kita masih ada spesies lain, sekarang sesama spesies aja kita masih rasis, apalagi ada 2 spesies. Sekarang sesama spesies aja kita perang sesama spesies. Kalau zaman dulu ada spesies lain, kita gimana perang antar spesies loh? Ya udah balik ke rangkuman Perang Dunia 1, Perang Dunia 3. Perang Dunia 2 Tadi udah sampai silakan. mana emang? Ya Perang Dunia pertama Secara Arsduk secara dibunuh. rangkuman, Terus Arsduk dibunuh, declare perang. Aku temenan sama dia, aku ikut dia. Dan juga pada zaman dulu kan udah lama nggak perang kayaknya. Banyak negara tuh, aku punya senjata baru, pengen dites ikutan perang gitu. Ikutan perang Aku baru bikin sniper baru, ikutan perang tes, ketembak mati ya gitu lah. Akhirnya setelah Perang Dunia 1 beres, mereka berkumpul. Dan mereka ngomong kayaknya yang mulai perang ini dan yang paling bersalah besar tuh Jerman ya. Dan mereka bahas Jerman? ini tanpa ada Jerman di dalam. Jadi mereka ngumpul di Prancis. Terus mereka oke, kita perang sudah beres. Apa yang kita harus lakukan terhadap Jerman ya? Mereka decide apa yang mereka harus lakukan kepada Jerman tanpa Jerman pun ada di dalam buat negosiasi bareng mereka. Jadi tidak adil sama sekali. pertanyaannya kenapa Jerman? Pertanyaannya kenapa Jerman yang disalahin? Karena yang pertama kali nge-support Austria-Hungary untuk menyerang Serbia itu juga Jerman ya. Maksudnya apa ya? Mereka yang kayak secara support secara moral gitu. Let's go, ya, ayo perang. Enggak gitu doang, tapi kayak Jerman kayak let's go, ayo perang. Udah gitu, apapun yang terjadi, saya bisa bantuin kamu kok. Gak apa-apa Austria-Hungary, you're my brother gitu. Perang dulu aja. Ini pertama ini oversimplified, kedua kayaknya belum tentu benar. Kalau aku salah silahkan komen di bawah. Ini cuman impression aku ya dari apa yang aku ingat waktu di pelajaran SMP. Dan gitu Jerman juga menyerang negara yang netral. Mereka tiba-tiba nyerang Belgium. Kenapa mereka nyerang Belgium? Karena pada saat itu tuh Prancis sudah mulai ikut perang. Dari antara Jerman ke Prancis, tengahnya tuh Belgium kan. Jadi Jerman mau nyerang Prancis lewat Belgium, Belgiumnya netral, tiba-tiba kena kecipratan juga gitu. Sama seperti siapa? Iran dan Israel perang lempar-lempar nuklir, yang kena siapa? Dubai. Bukan lempar missile. Salah ya. Bukan nuklir, belum mulai nuklir ya. Amit-amit jangan mulai main nuklir. Fat man sama little boy lagi ini. Amit-amit. Dan kenapa Jerman disalahin juga? Karena Jerman kalah. Siapa yang menulis sejarah? Yang menulis sejarah selalu pihak pemenang. Perang Dunia 2 terjadi karena setiap itu Perang Dunia 1 beres, terus semua orang kayak, Jerman ini yang salah, Jerman ini yang salah. Terus kita harus apain ya Jerman? Kayaknya kita harus teritorinya kita kecilin, kayaknya militernya harus kita kecilin, segala dikecilin. Mereka perang banyak di mana? Lahan Jerman kan, waktu mereka banyak perang juga. Jadi Jerman tuh pada saat itu hancur, ekonominya hancur, udah jeblok, dihukum, oke. Beli apa-apa harus pakai segerobak dolar nggak sih? Hiperinflasi juga, dan mereka dihukum. Kenapa? Mereka dihukum, karena kamu yang pertama kali biang kerok bikin Perang Dunia 1, Jerman harus bayar uang dalam sejumlah yang sangat besar yang tidak masuk akal juga ya, pada saat itu. Dan Jerman nggak punya duit sebanyak itu juga gitu. Gimana caranya nggak masuk akal? Jadi secara langsung sih, Jerman dipertindakan tidak adil. Karena mereka tidak adil, Hitler pun merasa kayaknya nggak adil deh. Spoils of War Perang Dunia 1, Perang Dunia ya. Dan pada saat itu juga banyak yang merasa sama gitu. Jerman udah hancur karena Perang Dunia 1 dibikin makin hancur sama persetujuan Treaty of Versailles ini. Capek aja gitu, nggak adil sama sekali. Dan waktu mereka mendiskusikan apa yang harus mereka lakukan terhadap Jerman pun tidak diundang ke meetingnya gitu. Jadi Hitler maju dan menjadi sebuah political figure dengan cara manipulasi dan karisma dia.
Cuman awalnya si Hitler juga kan nggak disetujuin sama banyak orang ya. Sampai dia masuk penjara, udah masuk penjara, keluar terus ternyata pemerintahnya salah. Baru si Hitler tuh kayak, oh ya ternyata Hitler ada benernya ya, Oh, gitu loh. dia masuk penjara dan menulis buku yang disebut Mein Kampf, My Struggle. Dan buku itu kayaknya mungkin kurang tahu juga, kayaknya dibaca banyak orang dan itu menginspirasi orang untuk membuat sebuah revolusioner lah, terbangkitkanlah partai Nazi ini. Kalau aku salah tolong benerinnya, ini cuma sekedar ngobrol dan bertukar pikiran, aku bukan pakar sejarah. Jadi silahkan komen di bawah. Disclaimer doang ya. Soalnya belum tentu benar, tapi seingat aku begini. Hitler telah mencoba beberapa occupation lain yang gagal juga. Ya gak sih? Sebelum dia jadi diktator. Jadi waktu Hitler memiliki power, dia lihat negara tetangga kayak, kayaknya negara tetangga ini banyak orang Jerman. Karena Jerman kan setelah Perang Dunia I teritorinya mengecil, jadi banyak orang Jerman yang kayak kind of like stuck di negara lain gitu, di teritori orang lain. Kayaknya waktu Perang Dunia I kita kurang adil deh. Boleh nggak kita naikin military strength kita, soalnya kita lemah banget. Kalau military strength kita selemah ini ya negara lain serang kita nggak bisa defend diri sendiri dong. Dan kayak League of Nations pada saat itu kayak masuk akal, dan memang banyak yang merasa kayaknya Jerman diperlakukan tidak adil. Ya udah silahkan kuatkanlah military strength kalian, oke, diperkuat. Minta request ini boleh nggak, kayaknya Air Force kita harus dikuatin. Ya silahkan. Udah makin kuat Jerman. Dia melihat tetangga, daerah ini kayaknya banyak orang Jerman, aku boleh minta daerah ini nggak? Ya silakan. Nah terus nggak, pada saat itu waktu ini nama daerahnya Austria. Jadi ini daerah Austria, ini banyak orang Jerman nih. Kayaknya banyak dari mereka yang mau ikut masuk ke jadi warga negara Jerman juga. Aku boleh ambil wilayah ini nggak? Pada saat itu beberapa negara seperti Prancis dan UK kayak, kayaknya udah mulai sas gitu ya. Ini apa ya tujuannya? Dan ningkatin militeri, mau ngambil wilayah. Tiba-tiba ya udah, nggak ada persetujuan Jerman pun march dengan membawa militeri dan march ke teritori Austria secara peaceful, nggak perang, tapi diambil, diklaim ini jadi wilayah kita, wilayah Jerman. Pada saat itu kayak Prancis dan UK juga kayak, jangan macam-macam loh kamu ya, tapi ngomong doang, jangan macam-macam loh kamu ya. Terus dia ngelangkah, sip. Soalnya mereka nggak mau terjadi perang dunia lagi. Kalau mereka masuk nanti perang dunia lagi. Waktu dia ngambil Austria kayak, udah mulai beberapa negara kayak lah apa ini? Tapi nggak ada yang berani ambil tindakan militer juga karena ya takut perang dunia lagi. Ya cuman di saat itu perang dunia 2 sudah dimulai. Enggak, belum ada tindakan militer. Setelah itu Jerman ngeliat lagi tetangga-tetangganya ya, Sudetenland, banyak penduduk yang berbahasa Jerman di sana. Kita ambil juga, ambil. Akhirnya Hitler pun menguasai seluruh Cekoslovakia ya. Jadi pada saat itu mereka udah mulai mencuriga kok Hitler ini kayak ekspansi terus. Tapi kalau melihat perspektif Hitler mungkin alasannya mirip masuk akal kali ya, nggak tahu ya. Kayak mungkin sekarang Trump bisa nyerang Venezuela dan ngambil presidennya diculik. Menurut mereka kan membebaskan Venezuela dari diktatorship ya. Banyak orang Venezuela yang senang juga. Pada saat itu mungkin Hitler melakukan ini, banyak orang berbahasa Jerman yang senang juga. Pada akhirnya Hitler pun menyerang Polandia, dan itulah mulainya kayaknya World War II. Karena begitu Hitler nyerang Polandia kayak, wah ini Hitler udah kebanyakan nih kayaknya. Udah perang. Mulai perang. Oke, itu terjadinya Perang Dunia 2. Dan terus bukan cuma Hitler, bukan cuma Jerman, Jepang juga ikut campur. Tiba-tiba yang dari West Hitler nyerang, yang dari East Jepang nyerang. Jadi pada saat itu Jepang Jerman dan Itali bersekongkol. Jadi mereka tigaan itu satu tim ya. Satu tim rankednya mereka tuh Jepang, Itali, Jerman. Terus tim musuhnya ya UK, US, Prancis dan kawan-kawannya, the Allied Forces. Perang Dunia Kedua diakhiri dengan Fat Man and Little Boy. Itu Perang Dunia pada Asia Pasifik. Perang Dunia 2 pada Asia Pasifik. Perang Dunia 2 pada Eropa beda lagi. Tapi yang terakhir ya Asia Pasifik diakhiri dengan nuklir bom. Nah, sekarang berlanjut ke Perang Dunia nomor 3. Jeng. Nah, ini kenapa nih Perang Dunia 3? Menarik nih. Di 5 September 2025, Pentagon itu Department of Defense Amerika officially change their name into the Department of War. Wow, seram. Kalau Department of Defense kan membela diri ya. Dari defensif menjadi ofensif.
Department of War. War kan ofensif, ya nggak sih? Nah, kebetulan di awal-awal tahun ini, kemarin tuh Amerika nyerang Venezuela. Dibilang nyerang sih, nyerang nggak ya? Ya bisa dianggap nyerang sih. Ya nyerang lah. Terus between Israel sama Iran, mereka lagi ada perang juga. Israel dan Amerika menyerang Iran dan pada akhirnya membunuh Ayatollah Khamenei, supreme leadernya Iran. Ya setidaknya ini Iran, ini Israel, ini Iran. Mereka twing, ceder, twing, ceder, twing, 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 ceder. Ting, 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 ceder. Terus Israel, dedededed. Hello papa, ke Amerika. What the hell? Kata Trump. Terus Trump langsung ting, ceder. Hello papanya sebelum nyerang Iran sih. Hello Kayaknya Uncle Hello Sam. Uncle Sam-nya sebelum nyerang Iran deh. Soalnya kayaknya Israel nyerang Iran barengan sama kayak bersengkongkol sama US. Itu belum kan? Pas Hello Uncle Sam, what the hell? Terus Uncle Sam langsung ngirim rudal ke itu ceasefire, ya nggak sih? Udah ceasefire tuh, udah nggak ada apa-apa. Terus apa yang terjadi? Ini kebetulan Iran itu sedang ada perbincangan sama USA tentang program nuklirnya dia. Jadi program nuklirnya belum diselesaikan, sedang perbincangan, sedang diskusi. Amerika tuh udah nyerang Venezuela. Amerika pikir dibanding mereka yang nyerang duluan, mending gua yang nyerang aja sekalian ya. Nah, gara-gara Amerika berpikir begitu, kirimlah Amerika nuklir, misil ke Iran. Terus leadernya si Iran meninggoy gara-gara ya diserang sama Amerika. Itu perspektifmu. Terus? Ya, soalnya pada sekarang zaman perang masih berlangsung, sangat sulit untuk mengetahui apa yang benar dan apa yang salah. Soalnya semua media biased. Oke, dan Emang di Singapura medianya biased gimana? juga. Yang nggak tahu. Nah, Ya, coba media Singapura gimana? Soalnya Australia kan temennya Amerika ya. pendapatku gimana nih? Pendapat aku kayaknya pinter juga Trump ya. Sebelum mereka nyerang Iran, karena Iran sumber minyak kan di sana semua Middle East kan ya. Sampai sekarang semua selat ditutup. Mereka kayaknya dari dulu udah pengen nyerang Iran. Tapi gimana caranya kalau mereka nyerang Iran nanti minyak aku habis dong. Aku nggak dapat minyak dong. Ambil Venezuela dulu ah. Ya, mereka ambil Venezuela, secure the oil. Oke, oil reserve kita punya sekarang, baru serang Iran. Kilangnya juga punya. Terus Iran juga kan salah satu tempat yang oil reserve-nya sangat besar juga ya. Jadi Amerika probably is after the oil. Itu yang Koko pikirin juga, itu salah satunya. But on the same time, alasannya Trump menyerang Iran dan Venezuela. Satu, Venezuela ya kartel level apa sih namanya? Drug dealer. Terus kalau misalnya Iran itu lebih kayak counteract against nuclear, ya nggak sih? That's why kayak gimana ya? Pasti ada lah alasannya. Cuman di balik itu pasti ada alasannya lagi. Sudah pernah dijelaskan di podcast yang Venezuela juga dulu yang lama ya. Kalau misalnya negara-negara lain membiarkan Amerika berulang kali melakukan itu, what's the next country gitu loh. Terus kemarin kebetulan Amerika tuh pengen Greenland. Soalnya Greenland itu Arctic strategic location kalau nggak salah. Nah, gara-gara Amerika pengen Greenland, apakah Amerika menjadi Jerman nomor 2 ke depan atau gimana? Nah, apa yang Amerika lakukan kepada Greenland kita belum tahu ya, soalnya belum ada apa-apa yang dia lakukan. Aku ada perspektif dari temenku yang ngomong gini, dan menurut aku ini perspektif yang lumayan menarik ya. Dia ngomong, aku kan pernah tanya, menurut kamu Trump bakal ambil Greenland gak? Terus dia bilang, enggak lah. Trump nggak bodoh lah, dia bilang. Trump kan businessman gitu ya, dia mikirnya dengan cara bisnis. Jadi kenapa Trump ngancem Greenland, kita mau ngambil Greenland, bukan untuk Trump mengambil Greenland, tapi untuk memperkuat defenses Greenland, biar Greenland siap siaga. Dan kalau defensesnya Greenland, they up their defenses gitu, then Greenland can be a buffer zone between US and the communists gitu. Nah, dan kebetulan di saat Iran dan Israel dan Iran serang-serangan misal di tengah-tengah negara ngelihat, kamu tahu apa sih Kimi no Na wa nggak sih? Itu ada meme-nya kan, yang apa sih? Di langit ada bintang terbang. Bintang jatuh. Tapi Ya, yang kecipratan juga bukan mereka kecipratan karena ada beberapa ya nggak sengaja misal jatuh kali, tapi beberapa ada yang memang sengaja ditarget. US military bases di Dubai gitu kan, dibomin juga gitu. Padahal Dubai, aku salah apa gitu. Ya begitulah. Terus kedua, bukan cuman Iran, Israel, Amerika. Kemarin Amerika sama China tuh lagi ada banyak tension. Terus bukan cuman China sama Taiwan sekarang lagi ada tension juga. Udah dari dulu itu mah.
Nah, China sama Taiwan, China nganggap Taiwan tuh punya China, cuman Taiwan pengen independence. Sekarang lagi tension berat. Belum India Dari Pakistan dulu lagi juga berantem. itu. I will sacrifice Dari my dulu. life for Pakistan. Tahu nggak? Grape. Tahu meme itu nggak? Tahu nggak? Tahu. Presenting in the world, Pakistan. I love Pakistan. Terus apa yang namanya? Apa yang namanya tadi tuh? Israel, Palestina. Aduh, kok lupa. Itu salah satu yang besar yang belum kamu sebutin juga. Palestina. Ya Israel, Palestina, Ukraine. Israel. Ada satu Ukraine. lagi. Ukraine, Rusia. ya Rusia dan Ukraine. Itu mah udah lama sih. Cuman ya mereka lagi konflik sampai sekarang masih ongoing. Di antara banyak negara-negara gini, banyak yang nuclear power yang emang lagi konflik dan emang lagi perang. So kesimpulannya di sini apa? Apakah perang dunia 3 udah dimulai? Itu patut dipertanyakan sih menurut Koko. Soalnya negara-negara lain juga banyak yang kecipratan dan Selat Hormuz itu mentransport 20% oil di dunia, oil reserve. Dan pas Selat Hormuz itu tuh ada tuh 3 kapal tanker kalau nggak salah. 3 kapal tanker yang udah lewat Selat Hormuz pas udah ditutup, dibom, meledak kapalnya. Ya, soalnya mereka udah warn kan kayaknya kayak nggak boleh ada kapal yang lewat selat ini ya. Terus apa yang kejadian ini di Australia aja Koko sekarang udah kerasa. Gak sampai 2 minggu yang lalu kalau nggak salah. Harga fuel itu di gas pump paling murah kemungkinan 145 masih dapat. 145 per 100 liter kalau nggak salah. 100 liter berarti 140, ya benar. 100 liter $140. Sekarang tahu berapa harganya? Paling murah 219. Naiknya gila deh. Di Indo juga kayaknya udah mulai kerasa sih. Itu cuman gara-gara Selat Hormuz Ya, ditutup. Adalah beberapa faktor-faktor lainnya. Cuman ya itu salah satunya. Terus kedua, bukan cuman Iran doang yang ingin ngejatuhin Amerika. Cuman ada beberapa negara lain. Cuman gara-gara Amerika tuh negara yang superpower, gimana nih caranya mereka ngehancurkan Amerika? Mereka bikin drone yang harganya cuma $50.000, terus ngebikin Amerika sibuk buat nge-counter drone itu dengan misal yang harganya $1 million. Lama-kelamaan ekonominya Amerika juga amblok gara-gara hal-hal yang murah-murah ngebikin nuisance to Amerika, and for them to defend it, they have to spend a lot of money gitu loh. Tahu kan karena oil crisis ini sekarang negara-negara ngitungin oil reserves mereka ada sisa berapa hari gitu di negara mereka. Ya, termasuk Indonesia, termasuk Australia. Kalau nggak salah Indonesia sisa 2 minggu kalau nggak salah. Indonesia 20-30 hari katanya menurut ChatGPT pada hari ini. Oh ya udah berarti itu. You know what Philippines is doing? Philippines sekitar 30 hari juga. What Philippines is doing to kayak preserve oil ya. 4 days work day. Singapura please implement seperti itu juga. Wow. Biar orang nggak perlu Ya, transport. semoga di Australia juga Biar orang nggak seperti perlu itu. transport ke kerja gitu. Jadi save bahan bakar gitu ya. Pinter sih itu. Moga-moga Australia gitu. Koko bolak-balik ke kantor tuh berapa kilo nih? Nggak tahu. 40 kilo. Semua orang 40 kilo belum ada apa-apa. Aku bolak-balik ke Ya. kantor berapa kilo? Singapura sekecil aja. Enggak. Koko 40 kilo itu satu way. Oh. Berarti bolak-balik 80 kilo setiap hari. Oke, that makes sense. Oke. Harus implement work from home policy. Siapa yang setuju acungkan tangan. Cuma 2 orang. Ya kita bikin petition guys, satu dunia work from home to save oil. Cuman hal-hal yang nggak bisa work from home gimana? Koko harus bikin report, harus inspection dan lain-lain. Kadang-kadang terus harus datang ketemu klien dan lain-lain. Ketemu klien bisa lah di Zoom. Cuman kalau misalnya kita harus bikin apa sih? Koko literally tempat Koko tuh kerjain semua. Dari leasing manager, dari apa sih? Ngatur-ngatur anak, kayak setting Saturday shift dan lain-lain ini itu. Dari apa sih? Approving leases, dari cari bisnis juga, dari winning list dan lain-lain, semua Koko kerjain. Kalau misalnya Koko harus inspect gitu ya, bikin exit entry condition report. Ya pokoknya itu tuh report biar kalau orang mau nyewa apartemen atau mau nyewa tempat, kita harus ngasih kayak report apa awalnya kelihatannya kayak gimana, akhirnya kayak gimana. Itu kan harus in person ya. Caranya work from home gimana? Pikirkan. Zaman dulu orang juga gimana caranya work from home, terjadilah Zoom. But if everyone starts working from home, that would be good for software engineers. Software engineer yang sekarang demand-nya lagi turun-turunnya kayaknya bakal naik lagi deh. Ada yang namanya AI. Ya itu salah satu pendisrupsi market terbesar. So, kesimpulannya sekarang gimana? Apakah Perang Dunia 3 sudah dimulai? Nggak tahu, silahkan komen di bawah. Oke, kita dari Go. Lupa nama channel. Ray, Lupa outro. nama channel kamu. Oke, kita dari Ngantuk Ngopi kok. Merantau, kita mau membawa perspektif luar kepada orang Indonesia yang subscribe. Amin, cepat kaya. Bye. Oke, bye-bye.
Hey, jangan skip dulu video ini. Percaya nggak kalian kalau aku bisa bikin kartu ini melayang ya? Kalau aku bisa, kalian harus janji subscribe ke channel-channel kami dan tonton video kami yang lainnya ya. Ayo kita lihat. Hey, hey, melayang beneran ini. Hey, sesuai janji.